kali sinar, bisa 60 kali sinar. Biasanya pasien itu akan ke rumah sakit dari hari Senin sampai Jumat. Tiap hari dia ke rumah sakit untuk dilakukan penyinaran terhadap jaringan kansernya. Liburnya hanya Sabtu Minggu. Nah, itu dilakukan sampai siklus daripada 45 kali atau 60 kali selesai. Apa efek samping daripada penyinaran tersebut? Nah, misalnya jika tumornya itu tumbuh di usus atau dibilang lain di ovarium, kalau perempuan di ovarium. Nah, untuk membunuh kansernya, biasa dokter akan melakukan radioterapi ini 25 kali misalnya di sinar. Nah, nanti kita penyinaran radiasi dari luar ditembakkan ke panggul bagian bawah. Tidak jarang bukan hanya tumornya aja yang mati kena sinar, tapi usus atau organ sekitar daripada tumornya itu ikut rusak akibat daripada efek penyinarannya. Sehingga ada beberapa pasien kanker itu sewaktu menjalani pengobatan radioterapi, dia mengalami gangguan fungsi organ di sekitar jaringan yang di sinar tersebut. Misalnya, dia kankernya di ovarium, di sinar terakhirnya usus besarnya jadi rusak gara-gara efek daripada penyinarannya. Sehingga sudah saling terlengket, tidak jarang harus pakai kolostomi, harus pakai kantong. Padahal sebenarnya tujuan dasar pengobatannya adalah untuk mengeliminasi kanker yang ada di ovariumnya. Tetapi dari efek daripada pengobatannya itu malah terjadi gangguan di fungsi kolonnya. Nah, dari pengalaman pengobatan penyakit kanker yang begitu, banyak sekali pasien-pasien kanker yang berjuang mengeliminasi kankernya, tetapi malah mengalami efek samping pengobatan yang tidak dia harapkan. Terjadi penurunan kualitas hidup, terjadi penurunan daripada fungsi organ. Sehingga tidak jarang pasien-pasien kalau dia sudah kena kanker, dia itu merasa dunia itu udah runtuh aja. Dia membayangkan proses pengobatan ke depannya itu sudah sangat berat. Nah, sehingga timbul suatu pertanyaan di kita semua, apakah haruskah semua kanker itu dilakukan pengobatan dengan kemoterapi? Nah, haruskah dilakukan operasi atau radioterapi? Nah, jawabannya tidak. Kita pasien-pasien kanker sekarang punya pilihan lain. Malam ini saya akan memperkenalkan suatu metode pengobatan kanker minimal invasif yang dikembangkan di Tiongkok. Salah satu rumah sakit yang unggul dalam teknologi pengobatan kanker minimal invasif itu adalah Modern Cancer Hospital Guangzhou. Nah, rumah sakit kita ini berada di distrik Tianhe di kota Guangzhou. Ya. Sudah berdiri sejak tahun 2005 dan pada tahun 2018 dia sudah disahkan oleh Departemen Perdagangan dan untuk menjadi salah satu rumah sakit patungan antara Singapura dan China. Jadi ini rumah sakit adalah hasil joint investment antara China dan Singapura. Nah, dan rumah sakit ini adalah suatu anggota asosiasi anti kanker Tiongkok. Nah, ini rumah sakit bukan rumah sakit riset. Ini adalah rumah sakit resmi yang diakui oleh pemerintah dan Persatuan Dokter Onkologi Asosiasi China. Nah, pada tahun 2014 rumah kita itu mendapatkan suatu sertifikat GCI. Apa itu sertifikat GCI? Itu adalah suatu sertifikat internasional yang melambangkan bahwa
diakui pelayanan medisnya terbaik dan mempunyai teknologi terdepan dalam pengobatan kanker. Nah, pada Januari yang lalu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Guangzhou, China melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit kita pada Januari yang lalu. Ini ada fotonya. Nah, rumah sakit kita ini mempunyai beberapa kantor perwakilan di dunia, termasuk itu di Vietnam Hanoi, di Vietnam Ho Chi Minh, di Kuala Lumpur, di Thailand, di Filipina, dan di Indonesia itu ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Medan, Batam, dan kota Makassar. Nah, salah satu fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit kita itu adalah fasilitas antar jemput ya. Nah, untuk yang berobat ke rumah sakit itu kita tidak perlu khawatir soal bahasa ya, karena rumah sakit menyediakan penerjemah berbagai bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Prancis. Dan di rumah sakit kita ini ada fasilitas dapur umum. Jika misalnya pengen masak sendiri tidak sesuai dengan gimana pola makan, apanya bisa masak sendiri di dapur umum. Nah, biasa kita juga merayakan perayaan acara bersama. Dan termasuk dalam layanan wisata medis, artinya berobat sambil berwisata ya. Kadang kita melakukan kegiatan-kegiatan outdoor bersama pasien yang diizinkan dokter. Bagi yang tidak diizinkan ya tidak ikut dalam acara tersebut. Nah, ada kadang-kadang mungkin bapak-bapak ibu bertanya, mengapa yang berdiri di sini hari ini adalah dokter Budi, gitu, bukan dokter langsung dari Guangzhou. Saya sudah 2 kali melakukan studi banding langsung ke Modern Cancer Hospital. Yang pertama kali itu studi bandingnya di tahun 2018 yang lalu. Dan yang paling baru itu di Agustus 2024. Nah, sampailah kita ke topik utamanya, yaitu pengobatan kanker minimal invasif. Nah, pengobatan Tiongkok, Asosiasi Anti Kanker Tiongkok telah mengembangkan suatu metode pengobatan kanker yang berdasarkan kepada genetik daripada orang kita di Asia. Selama ini rumah sakit di dunia itu mengambil pola daripada Eropa, metode pengobatan Eropa untuk diterapkan untuk kita di orang Asia. Jadi seringkali metode pengobatan yang diterapkan itu tidak cocok dengan orang-orang kita di Asia. Sehingga dokter-dokter di Tiongkok itu memberikan merancang suatu metode pengobatan kanker yang lebih cocok untuk orang kita di Asia. Nah, di Modern Rumah Sakit Cancer Hospital ini ada 4 besar metode pengobatan kanker. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah intervensi. Nah, apa itu intervensi? Intervensi itu adalah upgrade daripada kemoterapi tadi. Nah, apa sih kelebihan metode intervensi dibandingkan dengan kemoterapi konvensional? Nah, kemoterapi konvensional tadi, kemoterapinya itu dialihkan melalui infus ke seluruh tubuh. Nah, kalau kemoterapi dengan metode intervensi dan kemoterapinya itu langsung dialirkan ke jaringan tumornya. Bagaimana caranya? Bapak-bapak ibu-ibu tahu nggak pemasangan ring jantung?
dengan menggunakan kateter yang biasa melalui paha, kemudian kateternya itu dialirkan ke pembuluh darah jantung, kemudian dipasang ring untuk membuka pembuluh darah jantung. Nah, metode pemasangan ring jantung itu diterapkan untuk pengobatan kanker. Gimana caranya? Nah, melalui pembuluh darah arteri yang ada di paha, ya kan? Dan kemoterapi nanti dimasukkan satu kateter, mikrokateter, dialirkan langsung ke pembuluh darah utama daripada tumornya. Kateter itu dialirkan ke pembuluh darah utama daripada tumornya. Nah, kemudian melalui kateter itu disemprotkan zat kemoterapinya ke tumornya. Sehingga apa yang terjadi? Zat kemoterapi itu akan mengalir daripada pembuluh darah utamanya ini sampai ke seluruh pembuluh darah kapiler terkecil daripada jaringan tumor. Sehingga zat kemoterapi itu akan tersebar merata melalui pembuluh darah ke seluruh bagian daripada jaringan tumornya. Dan hanya di jaringan tumornya aja, tidak meluber ke jaringan di sekitarnya. Jadi yang terkena kemoterapinya itu hanya jaringan tumornya aja. Jaringan di sekitar daripada tumornya itu tidak terkena efek daripada kemoterapi. Setelah disemprotkan zat kemoterapinya ini, maka dokter akan menyumbat pembuluh darah utama tersebut, diablasi, disumbat pembuluh darah arterinya. Setelah disemprotkan zat kemonya, disumbat ini pembuluh darah. Apa yang terjadi jika pembuluh darah disumbat? Jaringan kanker itu tidak akan mendapatkan suplai darah. Kalau dia udah gak dapat suplai darah, dia gak dapat oksigen, dia gak dapat makanan. Bayangkan dia sudah dikasih zat kemoterapi, gak dikasih makan, gak dikasih oksigen, maka nanti dia akan mati pelan-pelan. Dia mengecil, dan mati. Nah, itu dia proses